Tolong, Anjuman, hentikan sekarang juga. Saudaraku Afak, kenapa kamu bertengkar dengannya? Karena dia sudah gila. Saudara Afak, tolong, jangan bertengkar dengannya karena aku. Dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Faham, aku tidak melawannya karena kamu. Kamu bisa pergi kemanapun yang kamu inginkan. Saya tidak khawatir sama sekali tentang hal itu. Tapi jika dia harus tinggal di rumah ini sebagai istri dan ibu dari anakku, maka dia harus menghormati orang yang lebih tua dariku. Rasa hormat apa yang sedang Anda bicarakan? Rasa hormat yang kamu berikan pada ayah setelah mengirimnya ke penjara. Kamu tidak khawatir tentang rasa hormatnya. Kamu merasa benar melakukan semua itu demi adikmu. Tapi jika istrimu berbicara tentang haknya, itu salah bagimu. Abir, hatimu akan sangat berubah. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Waktu 4 tahun sudah cukup bagi kita untuk mengubah hati kita. Dari 4 tahun terakhir saya telah bertahan banyak tapi aku masih diam. Itu hanya karena suamiku punya sesuatu dalam pikirannya bahwa jika ayah terluka dengan cara apapun itu akan menyakitimu dan ibu yang paling utama. Selain itu, sejak saat itu, saya sudah menikah di sini. Saya sudah melihat bahwa suamiku takut pada ayahnya di dalam hatinya daripada menghormati dia. Satu-satunya perbedaan di hati kita adalah, dan ketakutan itu akan berakhir seiring berjalannya waktu. Suster Emaan tidak mengatakan sesuatu yang salah. Dia hanya mengatakan ini saja. Jika ayah mulai menunjukkan cinta pada kita maka kami akan menghormatinya dengan sepenuh hati kami. Apa salahnya? Tolong, aku tidak mau berdebat dengan kalian semua. Apa yang telah terjadi? Dengan baik. Tidak apa-apa, ayah kami menunggu kamu, jadi kita bisa makan malam. Aku akan meminta Razia untuk menyiapkan meja. Saya memiliki makanan. Aku tidak akan memakannya. Mengapa? Apakah kamu tidak lapar? Aku kelaparan di sini, tapi aku tidak akan memakan makanan itu. Saya tidak mengerti. Kamu tidak perlu mengerti. Ambil saja makanan dari sini. Dan jika Tuan bertanya padaku, lalu apa? Kamu bisa mengatakan apa yang aku katakan padamu. Pergi dari sini. Oke, Bu. Apa yang telah terjadi? Mengapa kamu membawa kembali makanan? Dia bilang aku tidak akan memakannya. Apa maksudmu? Apakah dia tidak lapar? Dia bilang dia lapar tapi... Kamu pergi, aku datang. Kamu bisa mengatakan padanya jika dia marah, bahwa makanan diberikan padanya di kamar. Kalau begitu dia bisa berhenti marah dan datang ke sini untuk makan. Dia tidak dalam kondisi untuk tetap lapar. Emaan, berhentilah bersikap kekanak-kanakan dan buka pintunya. Imaan, buka pintunya. Aku sudah memberitahumu. Aku memberimu waktu 3 hari. Untuk apa yang kamu sebut? Ayah yang terhormat. Jika dia tidak datang padaku dan meminta maaf, aku akan meninggalkan rumah sendirian. Emaan, apa yang sedang kamu lakukan? Aku benar. Kamu sedang duduk di sini dan aku sedang mencarimu. Kami menunggumu di meja makan. Kenapa kamu tidak datang? Dengan baik, saya minta maaf. Kamu bisa makan, aku tidak lapar. Sebenarnya, aku makan banyak di Haiti hari ini.
Oh, kamu tidak tidur. Kamu bisa pergi dan tidur. Aku tidak merasakannya. Saya hanya ingin menjelaskan hal ini kepada Anda. Kamu tahu dia keras kepala. Dia sudah berhenti makan dan minum karena Agar ayah bisa meminta maaf padanya. Dia salah di sini. Biarkan dia tetap lapar. Dan mengapa kamu begitu khawatir padanya? tolong, sejauh pengetahuan saya, kamu tahu bahwa tidak baik baginya untuk tetap lapar. Aku tidak memintanya untuk tetap lapar. Apakah saya memintanya untuk bersikap keras kepala? Apa yang dapat Anda lakukan setidaknya? Pergi ke kamarnya dan membuatnya menjelaskan hal-hal dengan penuh kasih sayang. Konferensi. Dari 5 tahun terakhir. Kapan aku datang untuk berdamai saat kamu marah? Aku tahu. Tidak masalah bagimu jika seseorang marah. Tapi menurutku itu berbeda untuknya. Setahuku, dia akan menjadi ibu bagi anakmu. Dia akan menjadi ibu dari anak kita. Untuk siapa kami telah menginginkan. Anjuman, tolong. Silakan pergi sekarang. Pergi dan tidur. Bagaimana kamu bisa tidur bahkan setelah mengetahui hal itu? Aku akan tidur, jangan khawatir. Aku akan tidur. Silakan pergi dari sini. Iman. Kamu tidak akan berbicara padaku sekarang. Ini sarapannya. Kamu harus memakannya. Maaf. Sudah kubilang padamu untuk tidak mengatakan apapun padaku. Melakukan sarapan. Menurutku kamu tidak lebih keras kepala dariku. Emaan, tapi kamu salah di sini. Aku tahu ini. Tapi aku harus melakukan semua ini. Anda melakukan semua ini karena ayah demi cucunya akan datang kepadamu dan meminta maaf. Emaan, hal seperti ini tidak akan terjadi. Aku mengenalnya dengan baik, tapi kamu tidak mengenalnya. Jika dia tidak mau meminta maaf padaku atas cucunya, itu tidak mempengaruhi saya sama sekali. Aku sudah memberikan semuanya. Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu gila? Jangan katakan hal-hal ini. Aku tidak gila. Anjuman. Ini adalah keinginan kecilku. Tolong, Emaan, jangan lakukan ini. Setidaknya khawatirkan anakmu yang belum lahir. Ini tidak benar. Tidak akan terjadi apa-apa pada anakku. Sebelum aku membawanya ke dunia ini, saya harus mengubah tradisi, mentalitas dan seluruh rumah ini. Sekarang ketika dia datang, dia akan hidup dalam ketakutan. Seperti kamu dan seluruh penghuni rumah. Tolong, Iman. Demi aku. Anjuman. Aku harus melakukan ini demi kita semua. Oke, dengarkan aku. Anda bisa memakannya secara diam-diam. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Dan tidak ada seorang pun yang akan tahu itu. Kamu makan dan mereka akan berpikir kamu tidak makan apapun. Dan mungkin mereka datang untuk meminta maaf padamu. Tapi sekarang, tolong, sarapan dengan cepat. Cepat makan. Anjuman. Kamu sangat baik. Kamu sangat peduli padaku. Aku akan mengatakan itu. Setiap orang harus memiliki istri suami pertama seperti kamu. Tapi, kumohon Anjuman, jangan memaksaku. Aku tidak akan memakannya.
Margot Chowdhury, apa yang harus dilakukan? Keputusan akan diberikan. Kamu bisa memikirkannya. Nasiruddin, ini bukan apa-apa bagiku. Aku bahkan bisa memberikan hidupku untuk menyelamatkan rumah saya dari kerusakan. Kamu terus memperhatikan apa yang aku lakukan. Pertama-tama saya akan mendapatkan akun Faham atas nama saya. Dan setelah itu, aku akan memisahkannya dari bisnis. Halo, Tuan Pengacara. Jika kita setuju dengan apa yang dikatakan Salman, itu tidak salah. Apapun yang ayahmu miliki, itu hak kamu. Dan dia adalah berbicara tentang mengambil hak Anda. Aku hanya mengatakan hal ini karena dengarkanlah sayang. Pada awal pernikahan argumen-argumen ini seharusnya tidak terjadi. Jika tidak, seluruh kehidupan berjalan seperti ini. Hal-hal berikut harus dihindari. Apa yang dikatakan Salman berbeda. Tapi dia tidak bisa bertarung dengan ayahku. Ayahku sangat membenciku. Kau tak dapat membayangkannya. Dia bahkan tidak ingin melihat wajahku. Bagaimana dia bisa memberiku hakku? Dan ibu, bahkan jika kita melakukan semua ini secara legal sekalipun, kita tidak akan bisa mencapai apapun. Kita hanya akan menjadikannya musuh kita. Hal yang paling aku takutkan adalah jika mereka berdua mengambil ini ke hati mereka, apa yang akan kita lakukan? Di antara keduanya, seseorang pasti akan hancur parah. Hal yang aku takutkan adalah akulah yang akan menghadapi kerusakannya. Jangan takut. Berhenti menangis sekarang. Saya minta maaf. Jika karena apa yang aku katakan, kamu telah terluka. Aku sudah mengatakan semua ini karena apa yang Salman lakukan padamu. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Apakah Imaan sudah kehilangan akal sehatnya? Pergi dan katakan padanya ini tidak mungkin. Jangan mencoba tindakan gila ini. Apakah dia akan menghabisi dirinya sendiri? Dia setidaknya harus peduli pada anaknya. Ibu, aku sudah mencoba menjelaskan padanya. Aku menceritakan semuanya padanya. Tapi dia keras kepala. Setahu saya ingin mengatakan sesuatu padamu. Pergi dan katakan padanya bahwa dia harus menghentikan ini. Hal yang dia coba lakukan untuk mengalahkan ayahmu. Dia tidak punya benda itu bersamanya. Ketika ayahmu mengetahui bahwa dia adalah mencoba memerasnya dengan memiliki anak lulusan. Apa itu? Tidak ada. Kapanpun aku pulang ke rumah, semua orang berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Konspirasi apa yang sedang kamu buat terhadapku? Angkat bicara. Katakan padaku, apa yang sedang kamu diskusikan? Tidak, itu bukan apa-apa. Emaan belum makan apapun sejak tadi malam. Mengapa? Mengapa tidak? Apa itu? Mengapa dia membuat dirinya kelaparan? Mengapa kalian semua diam saja? Masalah apa yang dia miliki? Aku bertanya padamu, Mumtaz, tidak seharusnya terjadi apa-apa pada cucuku. Kamu berbicara sejauh pengetahuanku. Apa yang dia inginkan? Ayah, dia menginginkan itu. Apapun yang terjadi padanya kemarin dia ingin. Bahwa kamu seharusnya meminta maaf padanya. Dan di antara kalian yang menginginkan itu, Anda. Setahu saya, kamu juga menginginkan ini. Tidak, ayah, tidak. Bagaimana Anda bisa berpikir seperti ini? Aku bisa melihatnya. Kamulah orang di balik semua ini. Dari Faham yang mencoba untuk berpisah, Emaan telah bersikap tidak sopan padaku. Kalau tidak ada seorang pun yang berani menatapku. Tapi ayah, Afak bahkan tidak pergi dan melihat wajahnya sejak saat itu. Hanya karena kamu. Hentikan itu. Jangan lagi berpihak padanya. Dia benar tentang hal itu. Kalian semua memiliki kebencian terhadapku di hati kalian. Dan dengarkan satu hal dengan baik.
Dan katakan ini padanya juga, jika sesuatu terjadi pada cucuku, dia juga akan dibunuh saat itu. Kamu harus meneleponnya sekali lagi. Kita harus tahu di mana dia berada. Aku sudah meneleponnya berkali-kali ketika dia tidak mengangkat. Aku seharusnya tidak menelepon. Dan aku tidak khawatir untuk mengetahui di mana dia berada. Saya khawatir karena dia. Menurutku dia sudah kembali. Demi Tuhan, jangan terlalu ketat padanya. Silakan. Aku harus bersikap tegas padanya. Nyonya Samina, dia sekarang sudah menikah. Dia punya istri yang menunggunya. Kamu mengenalnya dengan baik. Dia keras kepala. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Tapi hari ini dia juga akan mengenalku dengan baik. Baiklah, lalu apa yang harus aku lakukan? Jika kamu berniat untuk menggangguku di depannya, maka kamu harus pergi ke kamar. Silakan, biarkan aku berbicara dengannya sendirian. Aku tidak akan mengatakan apapun. Katakan apa adanya, kamu harus melakukannya. Tapi biarkan aku. Silakan. Salman. Kemarilah. Sekarang sudah jam 1 malam. Ya ayah, itu satu dan ayah masih terjaga. Semuanya baik-baik saja. Kamu ada di mana? Baiklah, aku dulu dalam pertemuan dengan klien. Pertemuan ini bisa dilakukan pada pagi hari. Apa maksudmu? Apa yang Anda pikirkan? Biarkan aku menjelaskannya padamu. Beban khusus yang Anda pikul saat ini. Kami dulu menoleransi hal itu ketika Anda dulu menunjukkannya kepada kami. Tapi aku tidak akan membiarkanmu memperlakukan menantu perempuan kita dengan cara ini. Apakah kamu sedang memarahiku? Apakah terasa aneh? Ya, aku memarahi kamu. Karena masalah ini bukan hanya urusan kita saja. Kami selalu memanjakan Anda. Bukan masalah ini tentang istrimu. Ini tentang putri kami. Gadis itu telah melihat kemalangan dan kondisi buruk sepanjang hidupnya. Jika dia mengalami kemalangan yang sama, dan perilaku buruk di sini, kalau begitu kita harus dikutuk. Maaf ayah, tapi aku tidak membuat suasana hati apapun. Kamu mengatakan kebohongan ini kepada Minal tapi kamu tidak bisa berbohong padaku. Kamu tahu betul setiap gerakanmu, anakku sayang. Kamu bisa menipu Minal tapi tidak kami. Aku memperingatkanmu, Salman, kamu harus menjadi lebih baik. Jika tidak, maafkan aku ayah. Tapi semakin aku mencoba untuk membuat diriku lebih baik, aku gagal melakukannya. Aku tahu Minal terluka oleh apapun yang aku lakukan. Tetapi, aku tidak bisa mengendalikannya. Aku ingin membalas dendam pada pria itu dengan cara yang sama, saat dia mempermalukan dan merendahkan kita. Minal sedang terluka. Tapi, menerima kekalahan bukanlah sifatku. Kamu sangat mengetahuinya. kamu harus mengubah dirimu sendiri sekarang. Kamu melakukan ini atas nama Minal yang kamu cintai. Sekarang ini juga merupakan sifatmu. Orang yang sangat kamu cintai. Kamu tidak bisa menyakitinya. Mengapa Anda memilih kehidupan yang sulit seperti itu? Dengarkan betapa polosnya dia. Dia jauh lebih tertindas. Pertama, dia menghadapi kekejaman ayahnya. Dia menjadi sasaran egonya dan sifat keras kepalanya. Sekarang kamu juga akan memperlakukannya seperti ini. Kumohon, anakku sayang, lupakan segalanya. Dan kamu harus mengajak istrimu berbulan madu. Ketika kamu kembali semuanya akan baik-baik saja. Apakah Anda mengerti sekarang? Ya, ayah. Terima kasih, nak. Terima kasih, kamu menepati janjiku. Pergi sekarang, istirahatlah sejenak. Baiklah kalau begitu, kamu melampiaskan amarahmu. Anda harus memberitahu anak Anda segalanya. Imaan, demi Tuhan. Demi Tuhan, jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Tidak akan terjadi apa-apa pada ayah. Dia tidak akan bergerak dari posisinya. Tidak apa-apa. Pertarunganku tidak secara langsung dengannya.
Sebenarnya pertarunganku adalah dengan Afak. Karena dia mengejekku dengan menyebut nama orang tuaku. Aku akan memberitahunya hal ini. Itu jika aku bisa meninggalkan orang tuaku demi dia dan menghancurkan diriku sendiri dalam prosesnya. Aku bahkan bisa menghabisi diriku sendiri demi dia. Emma Ann, tolong demi aku. Tolong tinggalkan permintaan ini untukku, tolong. Jika kau mengatakan padaku saat itu, aku tidak akan memanggil anakmu sebagai anakku. Aku akan pergi dari kehidupanmu. Tapi tolong. Emma Ann, tidak bisakah kamu memenuhi keinginanku? Tahukah kamu, Anjuman, kamu sangat baik. Tapi aku tidak baik. Aku tidak peduli dengan diriku sendiri. Mengapa aku harus peduli padamu? Iman. Emma Ann, tolong maafkan aku. Saya punya. Aku mengatakan hal yang salah padamu. Kamu bahkan mengangkat tanganmu padaku. Tahukah Anda untuk siapa? Kamu juga menghancurkan hatiku untuk orang itu. Bahkan setelah memaafkanmu, hatiku tidak akan tenang. Sekarang orang itu harus berubah. Karena siapa aku harus menghadapi ini lagi dan lagi. Iman, dia tidak akan berubah. Percayalah padaku, dia tidak akan berubah. Dia akan berubah. Dia pasti akan berubah. Kita harus bersabar. Kamu tidak memahaminya di usiamu yang ke-28 tahun. Saya memahaminya dalam 2 minggu. Dia adalah orang yang egois. Seegois yang bisa dilakukan seseorang. Keinginan terbesarnya dalam hidupnya adalah cucunya. Untuk cucunya. Dia bisa mengubah dirinya sendiri. Tapi kamu juga tahu ini. Kamu tidak memenuhi keinginannya. Kalau begitu Afak, kenapa kamu tidak berpikir seperti itu? Bahwa anak kita, sebelum datang ke dunia ini, harus memiliki kakek yang berubah. Emma Ann, kamu akan menghabisi dirimu sendiri tapi dia tidak akan berubah. Saya juga setuju dengan hal ini. Tapi saya tidak setuju dengan hal itu. Jika kamu tidak makan, kalau begitu jangan dimakan. Aku akan memaksamu makan secara medis dan kamu tidak bisa melakukan apapun. Kalau begitu, lakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu melakukan ini, aku akan menghabisi diriku sendiri. Kamu tahu aku bisa melakukan ini. Kamu sudah kembali. Apakah kamu marah? Apakah kamu tahu, saya tidak akan pergi ke kantor. Saya berencana untuk jalan-jalan dengan pacarku. Baiklah, jadi kamu merasa cemburu. Benarkah begitu? Kamu bodoh. Kamu adalah segalanya bagiku, sayangku. Apakah ini sebabnya kau menyakitiku? Dengan menyakiti diriku sendiri, aku berencana memberimu kebahagiaan. Jika kamu akan membuat dirimu sendiri kesakitan, bagaimana saya bisa bahagia? Oke, tinggalkan saja. Kita akan jalan-jalan. Saya sudah mengambil tiket untuk bulan madu. Apakah ada waktu untuk bulan madu sekarang? Ya, ada. Mengapa? Apakah kamu tidak akan pergi? Tidak. Aku akan pergi. Bagaimana Anda akan berbulan madu tanpa istri Anda? Ya, bulan madu tanpa istriku. Tidak apa-apa. Baiklah, aku sedang berpikir seperti itu. Aku akan membawa yang kedua. Izin? Sama sekali tidak. Salman, tolong. Salman, tolong janjikan aku. Kamu tidak akan menyakitiku di masa depan. Aku tidak akan memberikanmu jika bukan takdir.
Iman. 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 Sayang, Iman. Sejauh yang aku tahu, kemari, Ava, cepat ke sini. Imaan pingsan. Imaan, bangunlah sayang. Emaan, bangun, tolong bangun. Ava, cepat ke sini. Iman. Dokter, apakah semuanya baik-baik saja? Ya, dia belum sadar. Dia akan segera sadar. Tapi aku sudah memberitahunya bahwa cara memberinya makan dengan benar setelahnya. Apakah tidak ada yang perlu dikhawatirkan? Ya, sekarang tidak ada. Dan anak itu, apakah ini akan mempengaruhi anak? Apa? Apakah maksudmu mengatakan itu? Apakah dia hamil? Ya, dokter. Ya Tuhanku, bisakah Anda memberitahu saya dengan tepat berapa hari dia tidak makan? Mungkin 2 hari. Apa? Apakah kamu serius? Aku tidak bisa berkata apa-apa tentang itu untuk saat ini. Kamu harus membawanya ke klinikku. Saya akan melakukan USG. Aku akan bisa memberitahu setelah itu. Oke, baiklah. Ayo, silahkan. Apakah Anda merasakan energi dalam diri Anda? Ya, dokter, aku baik-baik saja sekarang. Kamu sudah minum jus? Tidak. Saya tidak tahu apa masalahmu, tapi aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kamu terus-menerus membuat dirimu kelaparan, Anda bisa mengalami keguguran. Dan itu bisa sangat serius. Maksud saya, hidupmu juga bisa dalam bahaya. Terima kasih atas peringatannya, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Dia tahu ini. Dia tahu kalau dia punya kelemahanku. Apakah ada yang bisa menghancurkannya? Anda. Tidak. Tetaplah di sini, aku akan kembali. Mama. Bu, apakah ayah pergi untuk meminta maaf padanya? Bagaimana kalau begitu kita harus memberitahu ayah bahwa Emaan tidak akan punya anak laki-laki tapi Tidak. saya Tidak. pergi. Tidak. Berhenti. Tolong. Neraka yang akan hancur setelahnya. Jangan bawa sekarang. Biarkan hal-hal terjadi di cara mereka terjadi. Ayah, kamu di sini. Ya, kamu pergi keluar dan jangan biarkan siapapun masuk. Tapi, ayah dia. Aku memintamu untuk pergi. Kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku menerima kekalahan untuk pertama kalinya. Dengan ini, kamu bisa membayangkan betapa pentingnya kamu bagiku. Aku akan pergi. Aku akan memenuhi semua permintaanmu. Tolong, maafkan aku.
Memberi menantu perempuan makanan. Apakah kamu? Apakah kamu benar-benar? Apakah kamu benar-benar? Nyonya Mumtaz. Apa yang Anda kesulitan untuk katakan? Aku sudah melakukannya. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menerima kekalahanku. Dan itu juga dari seorang wanita. Wanita itu, dia bisa memberi keluargaku seorang ahli waris untuk meneruskan namaku. Dia memanfaatkan ketidakberdayaanku. Aku juga bersumpah bahwa aku akan memberinya hukuman seperti itu. Dia akan mengingatnya sepanjang hidupnya. Dia akan berteriak kesakitan. Dia akan berteriak kesakitan.